Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Waiwan Channel. Kita akan menindaklanjuti dari bahasan kemarin mengenai tentang pemilihan burung bahan supaya bisa kita rubah dari burung biasa menjadi burung istimewa. Jadi kemarin kita sudah sempat mengulik tentang pemilihan burung bahan dari segi untuk mencari karakteristik bahan yang kemungkinan memiliki power atau volume yang sesuai seperti ekspektasi yang kita harapkan, dan harapannya itu bisa untuk mengimbangi burung-burung juara di kancah lomba sampai tingkat nasional. Nah, kalau kemarin kita berbicara masalah pemilihan bahan yang notabene kemungkinan punya power atau volume dahsyat, sekarang kita akan membahas tentang pemilihan karakter burung bahan yang kira-kira nanti prospek untuk cepat mengkondisikan untuk menuju ke arah gacor, juga memiliki mental yang bagus untuk bisa bersaing di kancah lomba tingkat nasional nantinya. Nah, adapun memilih karakteristik burung bahan, sepengalaman saya itu ketika kita memilih bahan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu masalah burung bahan itu, karena sumber burung bahan itu ada berbagai versi. Ada yang kita mengambil dari ombyoan atau pemikat. Kalau orang sering wong Jawa ngomong di ngombyok, istilahnya ngombyok, memilih dari sekian banyak burung yang ada dalam satu wadah hasil jaringan, kita memilih di antara itu untuk kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memilih bahan dari hasil tangkar. Artinya tangkaran anakan dari peternak yang sudah berhasil menangkarkan burung itu, kemudian kita memilih di antara pilihan-pilihan itu manakah kira-kira karakter burung yang punya karakter, terutama dalam hal ini mental, supaya bisa kita orbitkan dan bersaing di kancah lomba nasional nantinya gitu. Yang pertama kita mencoba membahas, mengulik tentang bahan yang dari ombyoan ya. Karena dari sekian banyak burung, itu biasanya di dalam satu tempat itu terdiri dari puluhan mungkin ratusan burung. Yang kadang-kadang kita bingung mana nih yang akan kita pilih. Setelah melewati tahap pertama tadi, kita pastikan bahwa itu jantan seperti yang saya terangkan kemarin. Kemudian kita pastikan juga dia memiliki karakteristik seperti yang saya jelaskan di bahasan sebelumnya tentang calonnya, harapannya punya volume dan power yang di atas rata-rata pada umumnya. Yang ketiga, sekarang kita memilih karakternya. Burung yang seperti apa tuh? Karakter burung bahan itu yang ada kemungkinan kedepannya itu mudah beradaptasi, punya mental yang bagus, sehingga kedepannya setelah nanti sesuai seperti yang kita harapkan, kita rawat dan dia sudah mulai gacor, timbul punya jiwa fighter. Kalau arahnya kita ke lomba kan pasti larinya fighter, burung harus tempur, harus, karena burung itu berbunyi berbeda-beda. Ada yang bunyi memang dia bunyi dengan sendirinya, tapi ada yang bunyi karena dia memang melawan atau bertempur dengan musuh-musuhnya dengan perang suara. Nah, itu berbeda.
Dalam hal ini yang kita bahas lebih fokus ke karakter burung yang nantinya mempunyai fighter atau jiwa tempur untuk bersaing di lomba kancah nasional. Jadi ketika kita memilih setelah memasuki kriteria yang kemarin-kemarin sempat kita bahas, karakter burung yang harus kita pilih yaitu burung yang minimal walaupun dengan kondisi burung yang sama dalam ombyoan itu, dengan jaringan yang sama, dari tempat yang sama, kemudian dengan waktu lama tampungan si pemikat itu, waktunya dengan kurun waktu yang sama, itu akan berbeda-beda. Ada yang begitu kita dekatin, dia langsung takut ngelabak-ngelabak. Artinya burung yang seperti itu biasanya tingkat stresnya tinggi. Itu burung yang memiliki tingkat stres tinggi. Setelah dia biasa hidup di alam, kemudian dijaring, dimasukkan dalam tangkar, dalam benaknya dia, itu kan dia selalu ingin, ini bukan alam saya. Alam saya di alam bebas, karena dia merasa dikurung, dia berusaha gimana caranya untuk keluar dari sangkar itu. Di antara sekian banyak burung yang hasil pikat itu tadi, itu pasti ada beberapa burung yang karakternya tidak seliar beberapa burung yang seperti yang saya terangkan tadi. Jadi dia begitu kita dekati, sebelum kita memilih, itu sudah kelihatan. Udah yang udah begedapakan, nek wong Jawa ngomong ki ya kelabaan lah, kelabaan ora karuan sampai bahkan mungkin sampai rusak bulu-bulunya, atau kalau dalam bahasa Jawa ki nganti bundas-bundas. Nah itu, sampai bundas-bundas itu berarti dia burung yang tingkat stresnya tinggi. Ya, burung yang seperti itu akan lama untuk beradaptasi dia di sangkar sampai dia nyaman, sampai untuk bisa berkicau seperti yang kita harapkan. Nah itu, untuk itu karakter yang paling kita utamakan adalah karakter burung yang ketika kita dekatin tingkat stresnya rendah. Nah bagaimana kita mengetahui bahwa burung itu tingkat stresnya rendah? Artinya seliar-liarnya ketika dia di ombyoan, tapi dia berbeda, tidak seliar burung-burung yang lain. Itu pasti ada. Kalau kita teliti dalam memilih di ombyoan, maka kita akan melihat itu pasti ada. Entah satu atau dua atau beberapa yang mungkin ketika kita samperin, dia tidak seliar seperti burung yang lain. Nah itu burung yang seperti itu artinya dia memiliki karakter yang sudah mudah beradaptasi dari alam liar di alam dia yang sejati, yang sebenarnya, kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam sangkar yang notabene itu bukan tempatnya dia, tapi dia tingkat ngelabaknya tidak terlalu seperti yang lain. Nah itu berarti dia punya mudah beradaptasi, itu burung. Notabene kalau burung yang mudah beradaptasi berarti dia mempunyai mental yang lebih bagus dibanding yang lain. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita melihat itu, tapi itu tidak lepas dari kriteria yang sempat kita bahas yang lalu tentang gimana nih bentuk paruhnya, apakah ini calon yang memiliki power yang di atas rata-rata, kemudian sudah dipastikan apakah itu jantan atau betina, baru memilih karakteristik mental burung yang akan kita pelihara nanti, seperti itu. Lalu kalau sudah semua kriteria yang kita pilih tadi memenuhi syarat, insya Allah burung yang kita pelihara setidaknya memiliki kemungkinan persentase lebih tinggi dibanding kita memilih tanpa mengindahkan, tanpa memikirkan kriteria seperti saya bahas kemarin. Artinya burung yang kita pilih tadi pasti akan lebih mudah beradaptasi dengan kurungan, juga dengan manusia pada umumnya, karena kan pasti secara langsung dia akan berinteraksi terus dengan kita. Nah, bagi seekor burung atau hewan peliharaan yang biasa hidup di alam, dia akan menganggap semua makhluk yang dia tidak
terbiasa untuk berinteraksi, dia menganggap itu predatornya dia. Maka dari itu pasti dia akan melaba-melaba. Nah, karena kita sudah memilih karakter burung yang tadi yang seperti saya jelaskan, dia lebih mudah beradaptasi. Insya Allah dia akan tidak terlalu lama untuk mempercepat adaptasi dia supaya tidak takut dengan kita, dengan orang yang akan merawatnya nanti seperti itu. Jadi itu cuplikan sekilas tentang pemilihan karakter burung yang memiliki mentalnya bagus, mudah beradaptasi, sehingga akan cepat dia nyaman nanti dalam kurungan, tinggal kita rawat dengan baik dan intens, nutrisi yang tercukupi. Kemudian target berikutnya nanti masih banyak yang akan kita bahas tentang bagaimana itu cara memasternya, bagaimana dia mengolah supaya bisa bertempur di lapangan dan sebagainya. Itu nanti masih banyak yang akan kita bahas. Mungkin itu sementara pemilihan burung untuk tipikal burung yang karakternya seperti apa yang akan kita pelihara supaya mudah dan tidak terlalu lama waktunya untuk membuat burung itu bisa sesuai seperti yang kita harapkan, seperti itu. Mungkin gitu sedulur hitamannya, tadi kita sempat mengulik tentang pemilihan bahan dan itu pun nanti akan kita ulas lagi lebih dalam tentang, jadi pemilihan bahan itu ada 2 versi ya sedulur kicau. Jadi bahan, apakah bahan ini tujuannya hanya sebatas untuk bunyi-bunyian di rumah dalam jangka waktu pesawat tidak terlalu lama kemudian dia bisa gacor. Ada juga bahan yang memang targetnya untuk ekspektasi kita bisa bersaing di kancah lomba nasional. Nah, itu ada kriteria sendiri, nanti kita bahas berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus Wak Iwan Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Satu kata, tetap tenang, kuasai keadaan, dan ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.